Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Fitra Elvis akan menjelaskan struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama di setiap negara, dan khususnya yang berada di negara yang sedang berkembang. Kedua hal tersebut dapat memberikan efek positif dan negatif. Jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada, maka akan memberikan dampak yang positif. Demikian pula sebaliknya, jika pemerintah tidak mampu memanfaatkan, maka akan menciptakan dampak negatif, yaitu mengganggu pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari sudut pandang positif, tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Namun, dari sudut pandang yang lain, meningkatnya tenaga kerja justru seringkali menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Kemudian, untuk data dan fakta, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dapat kita lihat bahwa jumlah angkatan kerja pada tahun 2017 sampai 2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Atau dengan rincian, pada tahun 2017 ada sebanyak 128.062.746 jiwa, dan kemudian pada tahun 2018 ada 131.005.641 jiwa, dan pada 2019 ada 133.560.880 jiwa. Pertumbuhan angkatan kerja ini sesuai dengan yang terjadi pada jumlah penduduk usia kerja di Indonesia yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga dengan pengangguran. Jumlah pengangguran di Indonesia juga mengalami fluktuasi pada periode tahun 2017 sampai 2019, di mana pada tahun 2017 sebanyak 7.040.323 jiwa. Pada tahun 2018, jumlah pengangguran turun menjadi 7.691 jiwa. Dan pada tahun 2019 naik lagi menjadi 7.045.761 jiwa. Jika dipresentasikan, maka ada sebanyak 5,34% pada setiap tahunnya penduduk dari jumlah angkatan kerja menganggur pada periode 2017 sampai 2019. Dalam rangka perubahan struktur pasar tenaga kerja, pengangguran dapat dikaitkan dengan perluasan pendidikan. Ada hal yang menarik dalam kasus ini. Jika adanya sebuah paradigma pengangguran tenaga kerja terdidik. Pengangguran terdidik adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup, namun masih belum memiliki pekerjaan. Kategori lulusan pendidikan yang cukup adalah mereka yang berpendidikan setingkat SMA, program diploma, dan S1 atau di atasnya. Faktanya, besarnya angka pengangguran terdidik di Indonesia merupakan salah satu problem yang signifikan dalam paradigma ketenaga kerjaan. Selain itu, dari jumlah penganggur yang terdata, penganggur dari kalangan terdidik menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dapat kita lihat, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada periode 2017 sampai 2019 masih banyak lulusan SMA atau sederajat dan tingkat perguruan tinggi atau universitas yang menganggur dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 ada sebanyak 4.393.926 jiwa. Pada tahun 2018 sebanyak 4.612.596 jiwa. Dan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 4.677.513. Jika di rata-rata, ada sebanyak 64,89% dari total jumlah pengangguran. Menurut pendapat saya, banyaknya pengangguran pada tingkat lulusan pendidikan tingkat atas ini disebabkan oleh yang pertama, rendahnya daya saing dan rendahnya mutu SDM sebagai akibat dari rendahnya kompetensi kerja dan kecocokan skill dengan kecocokan pekerjaan. Kemudian yang kedua, masih rendahnya peningkatan pasar kerja dibandingkan peningkatan jumlah tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan kelebihan tenaga kerja atau labor surplus ekonomi. Kemudian yang ketiga, di samping itu, kondisi pasar kerja juga pada pasar yang kurang berkualitas, sehingga produktivitas dari tenaga kerja juga masih rendah. Kemudian yang keempat, pelaksanaan pengawasan dan perlindungan ketenaga kerjaan juga masih sangat rendah di Indonesia. Ini terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran dalam hubungan kerja, jam kerja, kerja lembur, dan upah antara tenaga kerja dan perusahaan. Kemudian,
Saran untuk pemerintah, di sini perlu melakukan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja. Kemudian, peningkatan akses angkatan kerja pada sumber daya produktif dalam rangka peningkatan keterampilan pekerja. Kemudian yang terakhir, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenaga kerjaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.